Selamat datang di channel YouTube Julius. Hello guys, hello bro, sob, saudara, semuanya bebas. Terserah kalian, suka-suka kalian. Kenapa gue bilang seperti itu? Terserah kalian atau suka-suka kalian. Di sini gue mau bikin video tentang apa? Ya, rasa kesah keluh para tim medis di saat wabah corona ini. Jadi beberapa waktu yang belakangan ini sangat viral dengan hashtag pagar terserah kalian atau terserah Indonesia, suka-suka kalian. Ya terserah kalian aja, terserah mau gimana juga. Ya ini adalah kata-kata yang epik atau kata-kata yang penuh dengan sindiran yang diucapkan oleh para tim medis untuk mereka yang tidak menaati ataupun tidak menghiraukan himbauan pemerintah ataupun tidak ada empati terhadap sesama. Bahkan di saat pandemi ini banyak warga Indonesia yang tidak peduli dengan sesama. Masih banyak warga Indonesia yang keluar rumah berkumpul dengan sesama tanpa menghiraukan ajakan pemerintah jaga jarak atau safe di rumah atau physical distancing ataupun dengan social distancing tidak pernah dipikirkan sama sekali. Masih banyak warga Indonesia yang seperti itu. Dalam beberapa hari kemarin mungkin kita sudah banyak melihat ya tentang bandara yang penuh sesak dengan orang dan pasar ataupun tempat makan ataupun tempat nongkrong yang disesaki penuh orang. Di sini mungkin gue juga nggak menyalahkan mereka, gue juga nggak menyalahkan siapapun, tapi mungkin ini dari diri masing-masing sendiri ya. Saat lu ataupun saat kalian ingin merasa sehat ataupun keluarga kalian ingin merasa sehat, tapi kalian malah keluar untuk membahayakan diri sendiri, itu yang salah siapa sih sebenarnya? Menurut kalian aja deh, yang salah siapa? Mungkin banyak orang yang bilang, wah penyakit ini itu bikin kita susah, bikin kita resah, kita nyari uang ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa. Mungkin alasan itu kita bisa terima untuk di warga negara Indonesia. Nggak masalah kalau bagi gua. Ya mungkin dari banyak warga kita yang penghasilan karena dia mencari uangnya di luar dengan kerumunan banyak orang, ya itu mungkin keseharian dia. Tapi jika kalian sadari saat Anda ingin mencari uang seperti itu pada saat ini, coba kita pikirkan, Anda susah-susah mencari uang, tiba-tiba Anda terkena virus dan boom, kalian menjadi korban. Bahkan Anda bisa menjadi korban meninggal. Kita tidak minta. Coba kita pikirkan sejenak, apakah kalian? Dan kembali lagi banyak timbul masalah yang baru dan oleh mungkin banyak orang yang bilang, udahlah kita juga nggak ngapain, toh kita balik ke kampung kita atau tempat tinggal asal kita. Mungkin di sana kita bisa hidup tanpa ada beban di tempat rantaunya. Oke, masuk di akal. Tapi kembali lagi, kita belum tahu kita ini salah satu pengidap dari korban dari virus ini atau tidak. Kalau misalnya kita tidak, fine saja atau aman-aman saja kita menuju ke tempat asal kita ataupun ke kampung kita. Tetapi jika kita menjadi korban namun kita tidak menyadarinya itu, kita pergi ke kampung yang ataupun ke tempat asal kita berada ataupun balik ke tempat kita dilahirkan, dan kita membawa virus dan membawa penyakit ke tempat itu, apakah kalian tega untuk menyebarkan virus-virus yang Anda bawa ke tempat baru Anda yang sebenarnya di situ tidak pernah tersentuh sekali wabah itu sendiri? Coba kita pikirkan, kita renungkan bersama. Dan gue juga bersedih. Sebentar, azan kita stop dulu ya. Kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada suara azan mengumandang, jadi gue stop dulu untuk pembicaraan dan bikin konten ini. Kita lanjut. Gue merasa sedih atau berasa empati terhadap tweetan para tim medis yang tentang Indonesia atau terserah kalian, suka-suka kalian. Gue di sini merasa sedih karena apa? Di saat ada seseorang ataupun seorang yang mau berjasa terhadap kita,
tanpa memikirkan harta ataupun nyawa mereka dan meninggalkan keluarga mereka selama berbulan-bulan. Dan kita mengacukan semua itu. Coba deh kita bayangin. Ya mungkin kita memang semuanya lapar, tapi mau gimana lagi? Kita butuh uang, ya kita semua butuh uang, tapi mau gimana lagi? Wabah sudah terjadi. Ya mau tidak mau kita harus menekan angka wabah ini atau menghilangkan wabah ini secepatnya di Indonesia ini. Mau gimana lagi, sudah terjadi, ya kita harus tekan ini semua agar cepat berakhir. Tetapi di mana saat polemik ini sedang naik dan wabah ini sedang naik, warga negara Indonesia malah melupakan tentang physical distancing ataupun social distancing yang dianjurkan pemerintah. Jangan keluar rumah bila tidak ada kepentingan yang benar-benar terlalu penting, jaga jarak dengan sesama ataupun cuci tangan dan sebagainya ya. Oke, coba kalian pikir, di saat tim medis mempunyai ego ataupun mempunyai emosi seperti kita semua yang tidak memikirkan sesama, coba Anda bayangkan. Coba tim medis, kalau tim medis yang ada di gugus depan ini yang menghadapi virus ini tanpa terlihat, kita tidak tahu kapan dia terkena, ataupun kita, bahkan kalian semua, kita tidak tahu di mana kita akan terkena virus ini. Tetapi mereka yang ada di depan ataupun garis depan yang berpotensi sangat besar terkena virus ini, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya. Oke, kalau ngomongin materi, mungkin para tim medis juga pasti dia akan memilih untuk stay di rumah, diam di rumah, nggak harus kerja. Tetapi tidak. Jika itu dilakukan, apa yang terjadi dengan negeri ini dan negeri ini? Coba kalian pikiran, jika tim medis mempunyai ego seperti kita dan mereka dengan kompak ataupun dengan semuanya dia mengundurkan diri dan membuat surat resign kepada pihak-pihak rumah sakit yang mempekerjakan dia, Anda mau bicara apa? Anda mau bicara apa? Wahai yang tidak mematuhi peraturan, Anda mau bicara apa? Tim medis mengeluarkan surat mundur ataupun resign dari pekerjaan, itu hak mereka. Di situ dia bekerja dan dia di situ juga mempunyai tugas ataupun ya saya tidak mau bekerja lagi, itu hak dia. Coba Anda pikirkan sekali lagi. Jika tim medis mengundurkan diri dan resign, apa yang terjadi dengan negeri ini? Jika kalian tidak mau menuruti dan tidak mau dan meremehkan, anggaplah kita meremehkan semua ini. Coba kita renungkan sebentar. Tapi itu semua tidak akan pernah terjadi karena tim medis itu mempunyai jiwa manusia yang tinggi, jiwa sosial yang sangat tinggi, dan jiwa empati yang sangat tinggi, dan itu dia tidak akan pernah terjadi. Jadi kita semua harus dukung tim medis untuk menjadi tim gugus paling depan untuk menjaga virus ini agar mereka bekerja dengan baik secara maksimal agar corona ini cepat berakhir di Indonesia ini. Kalau ngomongin materi, mereka mempunyai materi yang cukup banyak, menurut saya cukup banyak. Jika mereka resign ataupun kirim perjalanan, mereka tidak akan pusing. Mereka mempunyai cukup uang yang banyak untuk memenuhi kehidupannya sampai mungkin setahun atau 2 tahun. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim para medis yang di seluruh Indonesia maupun di dunia yang telah membantu kita semua untuk menekan virus corona ini, dan kita berdoa semoga virus ini cepat menghilang dari dunia ini. Semoga semuanya yang mendapat atau menjadi korban ataupun mengidap penyakit virus ini semoga cepat sembuhkan agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan dan semakin banyak lagi korban yang berjatuhan di Indonesia maupun di dunia. Semangat terus tim medis dimanapun kau berada. Semoga kalian mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam menjalankan tugas Anda sebagai tim gugus depan, sebagai penyegah ataupun melawan virus corona ini.